Welcome traders. Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan Basic Technical Analysis Methodology. Di dalam Astronaci, kita mengenal 4-dimensional analysis. Yang pertama adalah seringkali orang bertanya, apakah Astronaci ini menggunakan fundamental? Apakah hanya technical saja? Maka inilah saatnya untuk Anda mengetahui bagaimana sebenarnya Astronaci ini bekerja. Yang pertama, kita menggunakan satu konsep di mana market itu harus dianalisa dari 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah why. Why kita harus invest di salah satu market. Misalnya apakah kita invest di market Indonesia, Amerika, mungkin Anda ke Hong Kong market atau ke Thailand market, ya. Jadi why ini akan menjawab di mana kita mengalokasikan dana. Apakah di gold, apakah di bond, apa di stocks atau di forex. Kita menggunakan makroekonomi untuk menjawab pertanyaan ini. Itu adalah dimensi yang pertama. Kemudian dimensi yang kedua adalah what to buy. Apa yang harus kita beli? Katakan kita sudah memilih saham, kemudian mungkin kita sudah memilih currency, tapi apa yang akan kita beli? Apakah saham consumer? Apakah sektoralnya batubara misalnya? Dan kalaupun sudah membeli saham batubara, apa yang harus kita beli? Ya, kalaupun kita membeli mata uang, apa yang akan kita beli? Apakah pound sterling Jepang yen, ataukah mungkin Anda beli euro USD dan seterusnya? Kita menggunakan fundamental analysis untuk micro analysis, ya. Jadi mikroekonominya mungkin kalau di saham kita nanti akan mempelajari tentang valuation dan seterusnya. Itu adalah what to buy dengan menggunakan fundamental analysis. Elemen atau dimensi yang ketiga kita menggunakan where, menjawab pertanyaan di mana sih kalau kita mau beli, di harga berapa. Ini adalah ilmu technical analysis yang kita fokuskan kepada price action analysis. Price action analysis di sini merupakan sebuah ilmu yang memprediksi grafik karakternya bagaimana. Karena technical analysis itu sangat luas. Ada modern, ada classics, ya, ada yang menggunakan indikator, ada yang bahkan mungkin hanya cuma chart saja atau yang kita sebut dengan naked chart. Aliran dari Astronaci yang kita perkenalkan adalah bagaimana Anda membuat sebuah prediksi atau melihat pergerakan arah harga dengan menggunakan naked chart, ya, classic technical analysis. Dalam hal ini fokus kepada price action analysis. Kemudian yang terakhir tentang when, di mana when ini akan membahas mengenai time, kapan Anda masuknya. Jadi itu adalah 4 elemen, dan yang akan kita fokuskan di dalam home study workshop kali ini adalah where, di mana kita akan mempelajari tentang bagaimana price action analysis itu bekerja. Di dalam mempelajari price action analysis, maka Anda harus mengerti prinsip-prinsip dasar daripada technical analysis. Apa saja prinsip dasarnya? Kalau orang berkata bahwa kenapa sih saya harus pakai technical analysis, kenapa harus membaca grafik? Karena grafik ini sama dengan seperti Anda seorang dokter jantung, lalu Anda ingin melihat denyut nadi daripada pasien Anda, maka kita menggunakan konsep teknik untuk melihat dengan EKG, ya, electronic cardiograph, ya. Jadi kita memasang alat-alat dan denyut jantungnya terlihat, itu seperti grafik, dan itu bisa dilihat dengan jelas bahwa apakah jantung daripada pasien ini bermasalah atau tidak. Oke. Nah, dari sinilah kita juga melihat apakah jantung market ini sekarang sedang mengarah ke bullish atau mengarah ke bearish. Ya, dengan begini, apabila market sedang mengarah ke bearish, Anda bisa melihatnya dengan lebih jelas melalui chart. Karena chart itu melambangkan supply and demand secara langsung. Mungkin Anda berkata, saya bisa menggunakan rumor atau news dan seterusnya. Tapi ingat, dengan teori diffusion news information, artinya pada saat news itu sudah sampai di media dan Anda sudah menerimanya, maka bisa disimpulkan bahwa sebenarnya news itu sudah expired. Dan news yang expired tersebut adalah efek daripada adanya insider trading. Mereka sudah take action terlebih dahulu dan kemudian mereka baru menyebarkan news itu keluaran, maka yang Anda dapatkan adalah sisa-sisanya. Oleh karena itu yang paling real time sebenarnya adalah the graphic itself. Nah, di dalam technical analysis, Anda mengenal prinsip-prinsip dasar, dan ada 3 prinsip dasar yang penting sekali, di mana ini nanti secara aplikasi akan saya tunjukkan. Yang pertama adalah bahwa market itu bergerak di dalam trend. Market moves in trend. Ini filosofi dasar. Anda harus percaya bahwa yang namanya pergerakan harga kalau bullish, itu ada bullish. Ya, benar-benar dia bergerak dengan trend bullish, dia naik ke atas. Dan juga pergerakan harga itu bisa bergerak dengan kondisi bearish, atau dia turun ke bawah, atau sideways sama sekali. Ini harus menjadi satu perhatian khusus di mana kita benar-benar melihat bahwa kalau memang tren itu ada arahnya bullish atau bearish, maka yang harus kita lakukan saat ini adalah
kita menunggangi tren tersebut. Kita harus memprediksi, melihat bagaimana caranya tren itu bullish dan bagaimana caranya tren itu bearish. Dengan begitu, Anda benar-benar bisa menikmati keuntungan yang besar dan mulai terhindar dari kesalahan-kesalahan yang seringkali dilakukan. Market lagi bearish, Anda buy, market lagi bullish, Anda sell short. Akhirnya loss semuanya. Oleh karena itu, prinsip dasar bahwa kita harus follow the trend. Karena aturan pertama adalah market moves in trend. Ini harus benar-benar menjadi satu konsep dasar yang penting yang harus Anda sepakati, bahwa saya tidak akan sembarangan masuk ke market sebelum saya tahu trennya. Berarti trend analysis, nanti kita akan lihat secara aplikasi satu persatu bagaimana cara kita menarik garisnya. Ini yang harus Anda latih setiap hari. Kemudian yang kedua, history repeat itself. Di sini dikatakan kalau history repeat itself, artinya bahwa pola-pola yang terjadi di market itu akan selalu berulang. Kenapa berulang? Karena kesalahan-kesalahan dari trader itu selalu berulang. Karena manusia selalu memiliki satu tendensius untuk melakukan kesalahan yang sama. Dan kesalahan yang sama inilah yang kita gunakan. Di mana kesalahan yang sama tersebut adalah fear and greed. Seseorang akan mengalami fear, ketakutan sendiri kalau sahamnya merah atau posisinya loss. Atau dia akan sangat euforia, dia tertawa terbahak-bahak kalau posisinya sedang untung banyak. Dan ini yang menjadi masalah. Terus-menerus akhirnya membentuk sebuah pola, dan pola ini berulang, dan kita bisa melihat apa yang akan terjadi dari market, bahwa ada kemiripan. Ya. Sehingga kita percaya bahwa tren, di dalam tren itu nanti ada pola-pola, ada pattern-pattern tertentu. Mungkin Anda mengenal seperti head and shoulder, double top, double bottom. Mungkin Anda pernah dengar. Kalau Anda tidak pernah dengar, jangan khawatir. Nanti di chapter berikutnya kita akan membahas itu. Yang ketiga, market action discount everything. Artinya, dalam kondisi market yang seringkali dipengaruhi oleh news dan seterusnya, Anda mungkin tidak perlu bingung terhadap news, karena news atau laporan keuangan dan seterusnya memang tetap harus kita perhatikan, ya harus kita perhatikan. Tetapi pada saat kita trading, yang paling real time, yang paling cepat informasinya itu adalah grafik itu sendiri. Karena kalau Anda melihat grafik itu bergerak tick by tick, itu sebenarnya merupakan aksi daripada pelaku pasar yang sedang melakukan klik. Dan coba Anda bayangkan kalau mereka bisa melakukan klik, itu pasti didasari oleh rasa ingin untuk mengeksekusi, ya, rasa ingin untuk mengeksekusi, makanya mereka akhirnya langsung mengeksekusi, dan kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya ada di dalam pikiran mereka, dan kita bisa merespon. Jadi 3 dasar ini yang nanti akan kita ejawantahkan dalam bentuk chart. Lalu chart itu sendiri ada beberapa jenis. Ada yang pertama bar chart, ada kemudian line chart, dan ada candlestick. Di mana masing-masing memiliki perbedaan. Prinsipnya kalau line chart, dia hanya deal dengan close price. Kalau candlestick, dia akan ada open, high, low, dan close. Dan kalau bar chart juga sama, ada open, high, low, dan close. Ya. Nah, di dalam mempelajari price action analysis, nanti kita juga mempelajari tentang primary, secondary, dan minor trend. Primary kita sebut sebagai arah gerak tren yang paling utama. Analoginya adalah seperti sebuah cangkul. Ya. Di dalam basic technical analysis method, Anda harus tahu bahwa ada 5 formasi dasar pola harga. Ya. Bentuknya adalah seperti cangkul, kemudian cangkul ini akhirnya menjadi mirror, seperti yang Anda bisa lihat di sebelah, ya, di layar ini. Dari cangkul kemudian menjadi mirror, dan pada akhirnya dari mirror ini Anda bisa melihat bahwa panjang daripada pergerakan harga yang awal kita berikan nama AB itu akan sama dengan CD. Ya, ini yang akan menjadi perhatian kita. Jadi cangkul pun ada bullish cangkul seperti ini, dan kemudian bearish cangkul seperti ini. Pada akhirnya ini akan berkembang menjadi mirror bullish dan mirror bearish. Lalu juga ada gambar di mana supply and demand ini sama. Itu yang kita sebut dengan sideways, dan sideways itu cenderung bergerak mendatar. Dan pola sideways seperti ini akan sangat sulit untuk kita tradingkan, karena Anda akan terjebak di dalam satu pergerakan yang flat-flat saja dan tidak memiliki sebuah kepastian gerakan harga. Tetapi Anda harus ingat bahwa pada saat tren sideways ini sudah selesai, akan kembali diikuti dengan ledakan harga, di mana tren akan kembali muncul. Oleh karena itu, setiap kali kita trading, kita perlu sekali untuk memperhatikan arah trennya mau kemana, lalu kemudian kita juga melihat dari bentuk candlestick-nya untuk entry. Karena candlestick ini akan merepresentasikan bagaimana kita bisa masuk ke market dan melalui apa, itu yang akan sangat membantu Anda di dalam trading. Jadi, price action analysis, setelah kita tahu prinsipnya, lalu kita melihat chart, saya mengajarkan Anda bagaimana melihat satu demi satu chartnya, lalu kita akan mulai melihat arah tren.
Karena di dalam melihat chart, fokus utama yang harus Anda lakukan adalah Anda tanyakan pada diri sendiri. Kemanakah arah tren setelah ini? Ini akan menjadi fokus utama. Apakah dia akan naik kencang? Apakah dia akan turun kencang? Fokus utamanya adalah apabila sekarang adalah hari yang terakhir dan besok ini masih kosong layar chartnya di sebelah kanan dari chart itu, kemana pergerakan harga ini akan berjalan? Ini akan menjadi salah satu fokus kita yang paling utama di dalam aktivitas kita ya, karena kita akan melihat terus apakah pergerakan harga ini akan berlanjut bullish atau bearish ya. So, kita akan mulai dan Anda akan melihat aplikasi daripada teori Basic Technical Analysis Method. Saat ini kita akan memulai aplikasi mengenai Basic Technical Analysis Method. Sebelumnya Anda sudah mengenal tentang prinsip-prinsip dasar Technical Analysis, Anda juga sudah mengerti pentingnya menggunakan Technical Analysis, yang mana saya lebih senang menyebutnya Price Action Analysis, karena Technical Analysis ini sangat luas. Kita membagi menjadi modern dan kita juga membagi menjadi klasik. Alirannya cukup sporadis ya, artinya banyak orang yang menggunakan Technical Analysis, tetapi konsep dasarnya sangat bervariasi, sehingga Technical Analysis antara modern dan klasik ini kita mesti pisahkan terlebih dahulu. Dan kemudian pada saat kita berbicara mengenai menganalisa peta pergerakan harga yang ada di masa depan, saya lebih cenderung menggunakan Price Action Analysis. Saat ini saya akan menunjukkan pada Anda tentang jenis-jenis chart, kemudian ada bar chart, ada candlestick, ya, kemudian prinsip dasar Technical Analysis yang diaplikasikan. Di dalam menggambarkan Technical Analysis, Anda harus memiliki software yang mana software ini akan sangat menentukan kesuksesan Anda. Di mana untuk saham, saya biasanya standarnya menggunakan AMI Broker, dan kemudian untuk futures market kita sudah disediakan MetaTrader, ya. Dan disinilah kita akan pelan-pelan belajar bagaimana sih cara menggunakan grafik ini dan fokusnya apa. Seperti kita ketahui bahwa Technical Analysis itu memprediksi pergerakan harga berdasarkan human psychology atau crowd psychology, supply and demand yang diejawantahkan dalam bentuk grafis, dan kemudian dari sini Anda bisa melihat ke depannya ini kurang lebih harga akan kemana. Jadi kita harus memfokuskan diri bahwa pada saat kita sudah masuk di dalam Technical Analysis, khususnya Price Action Analysis, Anda harus fokus mencari harga yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, kalau Anda lihat di layar, gambar ini memiliki ruang gerak yang sangat sempit, hanya segini ya. Ini merupakan salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh para chartis di Indonesia maupun di dunia ataupun di Asia ya, di internasional intinya. Pada saat mereka membuat gambaran arah peta pergerakan harga, mereka cenderung tidak memberikan ruang di sebelah kanan dan mereka cenderung fokus pada apa yang ada di kiri. Apalagi belum lagi mereka menggunakan indikator yang begitu banyak. Ini merupakan kesalahan-kesalahan fatal yang sering kali dilakukan. Oleh karena itu yang harus Anda lakukan saat ini, karena kita fokus untuk membahas apa yang akan terjadi di depan. Oleh karena itu Anda harus fokus untuk melihat yang di sebelah kanan. Jadi saya sering kali selalu mengingatkan ya, baik kepada murid-murid di CAT program ataupun siapapun yang sedang belajar chartis bersama Astronaci, bahwa di dalam kita membuat analisa selalu berikan ruang yang cukup banyak di sebelah kanan, karena tugas Anda bukan bercerita tentang masa lalu, tetapi tugas Anda menceritakan tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Sehingga di area sebelah kanan ini harus kosong. Kalau di AMI Broker Anda bisa tekan tombol N ya, N akhir ya, di sebelah home biasanya di keyboard Anda, ini akan otomatis gerak dan disinilah Anda akan mulai membuat sebuah analisa. Dan di dalam menggambar di grafik ini ada beberapa time frame, ada monthly, kemudian ada weekly, kemudian ada daily, ada hourly, bahkan kalau di futures mulai dari monthly sampai ke 1 minute chart ya. Nah ini nanti di chapter-chapter selanjutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan multiple time frame ini. Tetapi untuk saat ini saya perlu memberi satu informasi bahwa time frame yang ideal, yang standar itu selalu daily, karena market itu dibentuknya day per day ya. So kita akan mulai bahwa technical analysis itu disebut price action discount everything. Kalau price action discount everything artinya semua hal-hal yang akan terjadi, news,
laporan keuangan, kemudian ada natural calamity seperti bom, tsunami dan seterusnya, itu sebenarnya sudah dibaca oleh market. Sehingga kalau sudah dibaca oleh market, selanjutnya adalah Anda tinggal memprediksi pergerakan harga atau pola apa yang saat ini sedang terbentuk, dan kemudian pada saat itu Anda akan melihat ternyata sebelum munculnya news ya, Anda akan melihat bahwa pola itu sebenarnya sudah terbentuk. Pola-pola yang sudah terbentuk itulah yang akan kita prediksi, sehingga akan menggambarkan satu peta ya, apa yang akan terjadi di depan, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari berita-berita atau mengandalkan news, rumor dan seterusnya, karena basic principle dari technical analysis sudah menggambarkan bahwa pergerakan arah harga itu sebenarnya sudah muncul di chart kita, tinggal kita melihat dan membacanya saja bagaimana ya. Yang permulaan kita bicara bahwa market action discount everything, nanti saya akan membuktikan bahwa news seperti non-farm payroll dan seterusnya itu ternyata sudah digambarkan oleh market sebelum news itu berlangsung. Ada bom misalnya, bom seringkali menjadi turning point untuk IHSG. Jadi pada saat ada bom, saham-saham Indonesia itu akan pada saat itu berada di area-area resisten penting dan berada pada support-support penting, dan di sanalah akan mulai terjadinya turning point ya, dimana turning point inilah yang akan kita gunakan untuk trading dengan strategi reversal itu pembalikan arah. Yang lebih simpel adalah setiap peta pergerakan arah harga yang ada di chart ini mirip seperti denyut jantung manusia. Jadi ada naik turun ya, seperti denyut jantung. Dengan Anda bisa membaca apa yang terjadi di sini, maka Anda bisa melihat apa yang akan terjadi nanti di depan, karena ini adalah merupakan denyut nadi daripada market itu sendiri. Kalau Anda bisa melihatnya dan Anda bisa menginterpretasikannya, maka Anda akan tahu selanjutnya ini saham BBRI ini mau kemana sih, gitu. Tendensinya akan kemana. Ini sangat penting sekali. Jadi salah satu kunci sukses, Anda harus bisa melihat dan membaca tendensi arah pergerakannya kemana, which is nanti kita akan mempelajari di chapter 2 bagaimana sih caranya untuk melihat pergerakan arah harga ini. Sebelum kita mempelajari itu, kita sudah tahu bahwa history juga repeat itself. Maka pola-pola yang terjadi di sebelum-sebelumnya, misalnya dia ada pola tertentu, pola A, itu nanti kita percaya bahwa pola A itu akan terjadi lagi. Kalau pola A itu bisa menghasilkan bullish trend, maka nantinya juga akan terjadi lagi bullish trend seperti itu ya. Ini adalah konsep dasar technical analysis, dan pola-pola yang sering muncul itu Anda harus ketahui nanti ya pola-polanya apa, dan itu merupakan pola standar daripada pergerakan harga. Itu pola standar dari price action analysis yang pastinya akan sangat membantu Anda nantinya. Oke. Dan sekarang kita akan mulai jenis chart. Di dalam gambar ini Anda melihat batang-batang ini adalah bar chart, dan pada saat kita klik view, kemudian kita price chart style, di sini ada candlestick ya, di mana candlestick ini bisa diganti warnanya. Dan pada saat Anda ganti warna, itu kurang lebih warnanya jadi ini kebetulan kita set menjadi hitam putih ya. Nah, kita bisa lihat di tools preference ya, tools, kemudian Anda pilih preference. Up candlestick mungkin kita kasih hijau, kemudian down candlestick kita kasih merah. Nah, langsung akan terlihat berwarna-warni. Ada sisi negatifnya. Biasanya kalau kita menggunakan candlestick, kita akan terpengaruh dengan warna, dan itu menjadi seperti psychological impact ya. Tetapi positifnya, candlestick ini memberikan makna. Jadi ada pola-pola candlestick yang ekornya panjang, mungkin yang ekornya panjang ke bawah, ekornya panjang ke atas, atau yang full seperti ini. Ini artinya apa? Itu ada makna-makna tertentu yang bisa kita manfaatkan ya, dimana tokoh candlestick Steve Nielsen di dalam bukunya Candlestick ya, dia mengajarkan berbagai macam jenis pattern yang ada di candlestick. Tetapi untuk saat ini mari kita lihat candlestick ini sebagai pengetahuan terlebih dahulu, bahwa ini ada jenis chart yang seperti ini, candlestick, kemudian ada bar chart tadi, dan saat ini kita coba line ya, ini dalam bentuk garis biasa. Line ini hanya fokus kepada closing price-nya saja. Jadi kalau setiap Anda melihat setiap ujung-ujung dari sini, ini berarti dia sesuai dengan closing price-nya saja ya. Closing price saja, dia tidak ada high, low dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat gambar daripada ilustrasi bar chart dan candle ya. Nah,
pada saat kita melihat bar chart itu selalu dimulai dari sebuah tiang atau batang, satu batang saja, dan itu mewakili range pergerakan harga pada periode tertentu. Di mana satu bar ini periodenya berapa lama? Itulah tergantung time frame. Anda bisa setting satu bar itu terdiri dari 1 hari, atau satu bar itu terdiri dari 1 minggu, atau 1 jam, dan seterusnya, ya. Dan untuk kali ini kita akan melihat yang merah dulu, artinya bar merah. Anda akan fokus melihat dari sisi kiri terlebih dahulu. Ada garis mendatar di sebelah kiri, ini artinya harga open. Jadi harga open itu selalu di sebelah kiri untuk bar chart, dan harga close itu selalu sebelah kanan. Pada saat harga open dan close-nya di bawah harga open, atau pada saat intraday harga running sekarang berada di bawah harga open, maka bar itu akan menjadi merah. Artinya kekuatan bearish itu lebih kuat dan akan menekan pergerakan harga. Sementara yang di atasnya adalah titik high, dan paling bawah ini adalah titik low. Ini adalah harga tertinggi di hari itu, kemudian ini harga terendah di hari itu. Kemudian yang di sini, ini harga terendah di hari itu dan harga tertinggi di hari itu. Kemudian ini open dan close. Karena close-nya lebih tinggi daripada open, maka dikatakan ini adalah penguatan, ya, atau bullish. Oke. Kemudian kalau kita melihat lagi candlestick, bedanya apa? Kalau candlestick ini dibuat oleh Munahisa Homa, ya, seorang pedagang di Jepang pada abad ke-16 kurang lebih. Di sini sama, dimulai dari low dan high, ini mencatat pergerakan harga pada hari itu. Open itu di bawah dan close itu di atas, maka dia menjadi warnanya hijau. Sedangkan kalau Anda melihat candle yang merah itu artinya pembukaan di atas, dan kemudian harga last atau saat ini harga running itu di bawah harga open, dan penutupan itu di bawah, ya, di bawah harga open itu menjadi merah. Dan itu sangat bervariasi. Nanti yang namanya bar itu juga bisa berubah, ya. Misalnya dia jadi tinggi sekali, misalnya waktu open mungkin dia di sini opennya, oke. Ini bisa terjadi, ya, open di sebelah kiri, lalu dia sempat naik dulu ke atas, ya. Kemudian dia tutupnya mungkin di sini, gitu. Jadi ini sangat bearish sekali karena dia sempat naik ke atas, lalu dia turun melampaui harga open, tutupnya di bawah. Atau ada juga yang kebalikannya, opennya mungkin di atas, kemudian di tengah-tengah dia dibawa turun ke bawah, waktu akhir penutupan dia naik ke atas. Nah ini sangat bullish sekali, artinya market bisa langsung kembali, ya, ekornya ke bawah. Nah ini merupakan variasi-variasi daripada pola-pola candlestick atau bar. Tapi yang perlu Anda ketahui saat ini adalah bagaimana sih cara membaca tahap awal, ya, karena ini sangat dasar sekali. Nah, maka di dalam kasus ini Anda bisa lihat setiap kali barnya itu open di kiri, kemudian tutupnya di atas, dia akan warna hijau. Semakin banyak hijau berarti semakin baik marketnya, ya. Kalau kita lihat di monthly, ini secara tren warna, kita sekarang ini sedang hijau-hijau terus. Artinya apa? Penutupan sama open, closing itu lebih tinggi. Mari kalau kita lihat harga open, ini harga open bulanan. Ini chart bulanan, ya, berarti satu bar itu bulanan. Harga opennya kita tandain terus. Berarti ini adalah harga open yang tidak boleh disentuh, di mana di sini ada harga open yang berkumpul cukup banyak di sini, ya. Ini akan menjadi support yang kuat, ya, karena ini adalah harga open yang kumpul terus di situ. Itu akan menjadi area-area yang penting sekali untuk kita perhatikan, di mana dia tidak boleh sebenarnya tutup di bawah ini, karena harga opennya di sini, begitu dia tutup di sini maka dia mengalahkan beberapa candle yang ada di area ini, ya, karena ini merupakan harga open, ya. Oke, ini ada harga open, di sini juga ada harga open, ya. Ini kebetulan harga close di sini, kita pakai dua open ini, ya. Saya zoom dekat, Anda bisa lihat. Yang di kiri itu selalu harga open, yang di kanan adalah selalu harga close, sehingga itulah candlenya menjadi hijau. Artinya secara bulanan saham BBR ini masih memiliki kekuatan atau memiliki demand untuk bisa naik lagi, ya. Ini merupakan satu gambaran chart. Bagaimana kalau kita melihatnya dengan candlestick, juga sama, open di bawah lalu dia tutupnya di atas. Ini juga sama, open di bawah di atas. Ada tendensi untuk dia melanjutkan penguatan. Nah, pada saat nanti kita masuk di dalam pembahasan bagaimana how to predict the next trend, kita akan membahas tentang secara keseluruhan tren ini bergerak di dalam pola apa sih, gitu, ya. Ini apa yang bisa kita lihat dari sini, gitu.
Dan sebelum kita masuk ke chapter 2, nanti saya akan gambarkan struktur pergerakan harga. Sekarang kita sudah tahu apa bedanya candlestick dan bar chart, bentuknya seperti apa. Kalau di kiri itu open, kalau di kanan itu close ya. Dan Anda juga sudah tahu prinsip dasar technical analysis, history repeat itself, kemudian market action discount everything, artinya apa yang terjadi di sini sudah menggambarkan informasi terkini. Dan mostly berita-berita itu sudah price in ya, artinya price in itu berita yang akan muncul, misalnya akan ada kebijakan A gitu. Nah, kebijakan A itu sudah digambarkan dengan pola-pola yang akan terjadi. Kalaupun misalnya kebijakan tersebut dianggap akan merugikan, biasanya sebelum berita itu muncul akan muncul pola-pola yang akan membuat harga saham atau harga komoditi atau forex itu turun. Misalnya dalam minggu ini muncul pola ya, muncul pola, kalau kita sambungkan ini disebut pola rising wedge misalnya di dalam chart pattern, maka kita bisa expect dalam ini ada pattern bearish, maka berita yang akan muncul ini kurang menguntungkan untuk saham BBRI, dan ternyata benar dropnya cukup jauh ya. Jadi pasti di sini waktu dia drop ini sudah pasti ada news yang kurang menguntungkan ya, dan ini harus kita bisa hindari. Ya, jadi ingat kalau bar chart atau candlestick itu terdiri dari open, high, low, dan close, sehingga Anda bisa melihat open di mana, close-nya di mana. Kalau besok itu harga cenderung lebih rendah dari open kemarin, ada kemungkinan selling pressure itu bisa lebih menguasai pasar hari itu. Jadi itu cara membacanya, setiap batang grafik ini gimana. Anda ingat-ingat ilustrasinya sudah kita berikan, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau hijau itu open selalu di bawah, dan kemudian kalau merah itu opennya selalu di atas dan close-nya di bawah. History repeat itself, kita sudah tahu ada pengulangan pattern-pattern yang ada di sini. Kalau ada rising wedge itu turun, nanti ada rising wedge lagi juga akan turun. Kemudian itu prinsip ya, jadi kita harus percaya terlebih dahulu bahwa history itu akan repeat itself. Kalau di BRI ada rising wedge itu turun, berarti nanti pada saatnya terjadi rising wedge lagi dia akan turun. Contohnya ini rising wedge yang lebih besar misalnya. Ya, ini big rising wedge, yang turunnya dalam. Ternyata ada rising wedge lagi, dia turun lagi. Nanti ada rising wedge lagi turun, sehingga kita bisa mengantisipasi. Itu salah satu benefit dari price action analysis. Melihat karakter pergerakan harganya, akhirnya Anda akan melihat gitu. Ternyata history repeat itself itu kayak begitu. Kemudian kita tahu bahwa market itu bergerak di dalam trend, ya, trending. Nah, dasar dari trending itu konsepnya seperti bola. Kalau Anda melihat orang melempar bola, menggelindingkan bola, bola tersebut akan terus bergelinding. Ya, coba Anda bayangkan, Anda ambil bola, Anda gelindingkan saat ini, itu akan terus menggelinding sampai kehabisan tenaga karena bergesekan dengan udara, atau dia menghantam sebuah tembok gitu ya, menghantam sebuah tembok, berhenti karena ada gravitasi, ada gesekan udara. Tren itu seperti itu, dia akan cenderung uptrend atau downtrend, dia bergerak di dalam suatu arah tren sampai nanti ada kekuatan atau gaya tertentu, supply and demand yang tidak balance, yang mematahkan tren tersebut, dan kemudian harga itu berhenti, dia sudah tidak naik lagi. Jadi kasusnya dalam tahun 2004 sampai sekarang, dimulai ada patahan besar di 2008 sampai sekarang, ini bisa kita lihat bahwa saham BRI itu tidak pernah masuk di dalam tren bearish, tidak pernah ya. Dan kalau Anda lihat di sini supportnya selalu lebih tinggi, atau kaki-kakinya ya. Ini kita bicara kaki saja, ini selalu lebih tinggi, dan kita tidak melihat adanya pelemahan ekstrim yang di bawah ini. Artinya secara keseluruhan tren ini bergerak bullish, dan roda digelindingkan tuh arahnya 45 derajat ke atas, dan ini akan terus tetap akan naik karena apa? Kekuatan motornya ini masih akan terus memimpin pergerakan harga ya. Ini terus naik. Anda bisa melihat ini seperti pesawat yang sedang take off dan terus akan naik. Sehingga secara long term, kalau Anda lihat dari harga 2010 ya, kita lihat 2010 saja misalnya, itu harganya sekitar 2010 itu BBRI di 3.650, dan sekarang 6 tahun kemudian dia harga di 11.900. Artinya kalau in the long run Anda hold ini saham BBRI, saya percaya bahwa angka 20.000 ini akan kena. Ya, you believe it or not, harga angka 20.000 ini akan kembali tersentuh untuk saham ini ya.
Nah, ini yang kita harus ketahui, bahwa setiap kali kita melakukan trading, kita harus melihat arah besarnya terlebih dahulu, dan setelah kita melihat arah besar terlebih dahulu, kita tahu bahwa tendensius, harga itu bergerak dalam kondisi tendensius, dia akan terus naik sampai targetnya, sampai kemudian supply lebih besar, atau dia akan terus turun sampai targetnya. Misalnya Anda akan lihat saham taksi, dia memiliki kecenderungan untuk turun terus dari monthly chartnya, drop terus. Nah, seperti ini kita tidak boleh lagi membeli saham-saham seperti ini. Karena apa? Ini memiliki kecenderungan untuk turun, dan sekarang belum ada satu indikasi kuat untuk dia kembali naik. Ya, itu dua bedanya. Kemudian Anda akan mengenal tentang primary trend, secondary trend, dan minor trend. Apa sih itu primary, secondary ya? Saat ini Anda sedang melihat primary trend, secondary trend, dan minor trend. Jadi sebenarnya di dalam pergerakan harga yang terlihatnya ribet sekali, itu sebenarnya simple. Yang muncul pada pergerakan harga itu hanya ada beberapa gerakan. Kita akan mulai terlebih dahulu dari gerakan dasar. Ya, hanya akan ada pergerakan simple. Yang pertama, bergeraknya harga itu seperti ini. Yang kedua, pergerakan harga itu seperti ini. Yang ketiga, ini ada lanjutan. Setelah dia bergerak seperti ini, muncullah pola lanjutan. Pola lanjutannya begini. Dan setelah dia bergerak dalam kondisi ini, ya. Nah, muncul seperti ini. Dan kemudian pola yang kelima, ini pola yang sangat-sangat dasar di mana pemula harus bisa melihatnya. Oke. Berikutnya adalah sideways. Sehingga ini kita beli nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Ini yang saya sebut pola cangkul. Setiap pergerakan harga apapun itu marketnya, dia akan membentuk ini. Kalau dia bullish, dia akan membentuk nomor 1 dan kemudian lanjut ke 3. Kalau dia bearish, dia akan membentuk nomor 2 dan lanjut ke 4. Pada saat dia supply and demand sama, ya, supply itu adalah permintaan, dan demand itu supply itu demand permintaan, supply itu penawaran, ya. Pada saat dia equal atau sama kuat, maka yang nomor 5 yang akan terjadi. Dan strukturnya seperti apa? Seperti ini. Badan cangkul itu kita sebut primary trend, dan kepala cangkul kita sebut secondary trend. Tugas Anda sebagai seorang trader, Anda harus mengidentifikasi saat ini harga itu bergerak di badan cangkul atau kepala cangkul. Badan cangkulnya menghadap ke bawah atau menghadap ke atas. Kalau badan cangkulnya menghadap ke atas, maka itu adalah bullish, dan Anda mencari secondary trend, kepala cangkul, untuk masuk. Karena apa? Kita tahu setelah itu akan ada gerakan nomor 3, zigzag ke atas. Dan dalam kondisi ini kita tahu bahwa setelah turun ini akan naik, lalu akan menurun ke bawah. Sehingga kita tidak boleh melakukan buy di sini, justru Anda mencari short selling. Pertanyaannya, pada saat Anda trading di gold atau di forex atau di futures, ini merupakan market yang bisa trading dua arah, bisa buy dan sell bersamaan. Kalau di saham Anda hanya boleh buy dulu baru sell. Kalau di futures market Anda bisa melakukan posisi sell terlebih dahulu baru nanti buy. Ya, itu namanya short selling. Bolehkah saya melakukan short selling di secondary trendnya? Atau bolehkah saya melakukan buy di secondary trend yang menghadap ke atas? Ingat ya, kalau buy, idealnya kita akan buy di sini waktu dia naik. Kalau sell, kita sell waktu dia turun begini, badan cangkulnya. Tetapi seringkali orang menjadi kontrarian. Dia akan melakukan sell pada saat kepala cangkulnya terjadi, dan dia akan melakukan buy pada saat kepala cangkulnya terjadi. Ini kontrarian. Ya. Kalau sudah kontrarian seperti ini akan berbahaya sekali, dan mostly hanya orang-orang tertentu yang mereka memang siap atas resikonya untuk menjadi counter trend. Kalau saya pribadi, saya akan lebih cenderung buy pada saat badan cangkulnya. Ya, pertanyaannya, saya bagaimana cara bisa masuk buy-nya? Saya bisa masuk buy dengan cara pada saat ini turunkan, ya, kecil-kecil. Anda akan melihat di dalamnya ini akan ada riak-riak, dan riak-riak inilah yang akan kita lakukan entry. Jadi Anda menggunakan minor trend yang ada di dalam badan cangkul dan major minor trend yang ada di secondary.
minor trend yang ada di badan cangkul primary dan minor trend yang ada di secondary untuk entry. Ya. Nah, ini yang harus kita bisa lihat di dalam pergerakan harga. Mari kita coba di dalam saham BBRI misalnya ya. Kemudian kita mau melihat di dalam BBRI ini bagaimana sih minor dan major trendnya. Untuk lebih gampangnya saya menggunakan bar chart supaya lebih enak dilihat. Dan kemudian kita coba menggambarkan di Paint. Ya, Anda bisa berlatih seperti ini. Anda bisa ikuti saya. Cara menariknya, Anda harus mengkonekkan titik tertinggi, titik terendah. Titik tertinggi, titik terendah. Nah, di sini kita latihan. Apakah perlu kita menarik titik yang ini? Ya, maka saya akan berikan gambaran terlebih dahulu. Anggap saja ini titik terendah dan ini titik tertinggi. Kita tarik. Pada saat kita menarik primary trend, kemudian kita menarik secondary trend, kemudian kita menarik primary trend, secondary trend, ya. Kemudian kita menarik primary trend dan saya menarik secondary trend, lalu primary trend, ya. Ini adalah primary dan secondary. Mari kita kasih gambar kalau yang karena dia kakinya lebih tinggi ya. Ini kakinya selalu lebih tinggi, kepala cangkul tidak lebih rendah daripada badannya. Ini primary, ini secondary. Kepala cangkul tidak lebih rendah. Ini primary, ini secondary. Ini primary, ini secondary. Dan ini primary. Kemudian nextnya secondary. Nah, yang disebut minor trend pada saat Anda menarik garis, Anda menyisakan satu riap-riap, satu level. Kita sebutnya ini derajat. Derajat berikutnya ini ada di dalam sini. Ya, saya berikan garis yang agak tipis, mungkin warnanya biru ya. Jadi di sini ini ada satu derajat. Nah, lebih kecil. Artinya apa? Ada riak-riak. Ini ada badan cangkul, ada kepala cangkul lagi di sini. Ini yang kita sebut dengan minor trend. Jadi pada saat kita menarik garis, kita expect akan terjadi minor trendnya. Dan di minor trend inilah kita akan menentukan posisi kita. Ya. Jadi pada saat kita menarik garis harus ada di dalamnya setidaknya riak-riak, sehingga yang kecil-kecil ini tidak perlu kita tarik-tarik sebagai yang utama, karena yang kecil-kecil itulah yang disebut dengan minor trend. Minor trend seperti gambaran yang ada di sini. Nah, salah satu benefit untuk Anda mengukur, ini kita melakukan coding market ya. Jadi mengurutkan adalah seperti ini. Pada saat kita melihat apa yang akan terjadi di depan, karena kita percaya bahwa history repeat itself dan kita percaya bahwa market move in trend, maka saya akan menggunakan forecasting terlebih dahulu. Perhatikan, saya akan berikan warna biru di sini. Ini primary, ini secondary. Kemudian, ya. Ini berikutnya. Apakah saya akan menarik garisnya langsung ke atas? Ya, langsung ke atas, atau saya tarik yang kecil-kecil? Kita lihat, di dalam setiap kali kita menarik garis harus ada isi perutnya. Maka dalam kasus ini saya akan tarik ini ke sini karena di dalamnya ada isi perutnya. Saya akan tarik ini ke sini karena di dalamnya ini, karena ini penurunannya cukup besar ya, hampir imbang dengan ini. Lalu saya tarik ini ke sini, ya. Lalu saya tarik ini ke sini karena ini primary-nya. Ini secondary-nya ya, di dalamnya ada anak lagi kan. Jadi fungsi untuk kita menarik itu supaya kita tahu di dalam ini sudah ada anak, betul ya, sudah ada isi anaknya kan. Nah, selebihnya kita sekarang mengurutkan. Kalau kita melihat tadi pola pergerakan setelah membentuk cangkul, berikutnya adalah kenaikan, maka besar peluang setelah ada pergerakan di sini. Berikutnya adalah dia mencoba untuk seperti ini. Dan di dalam tarikan ini kita percaya bahwa akan muncul cangkul, minor trendnya. Oleh karena itu, di area inilah kecil-kecil ini pada saat dia turun, kita akan mencari posisi buy. Ya. Jadi ingat, ini kita sudah mengkonekkan. Mari kita sedikit latihan. Kalau kita konekkan yang ada di sini, saya akan konekkan ini. Kenapa? Karena di dalamnya ini ada riaknya. Kemudian saya turunkan di sini, saya naikkan di sini. Kemudian saya turunkan lagi di sini karena di dalamnya sudah ada swing low kecil. Ya, apa itu swing low? Sebentar kita akan bahas. Dan inilah waktu kita sambungkan karena di dalamnya ada minor trendnya. Kita sambungkan lagi di sini. Ya.
Nah, ini adalah cara untuk melihat sehingga polanya nanti setelah ini akan turun lagi, kemudian mungkin akan naik sampai seberapa. Nah, ini yang nanti kita bisa lihat lebih dalam. Tapi kita bisa menarik terlebih dahulu bahwa ini polanya adalah naik turun naik lagi. Kenapa? Karena prinsip technical analysis yang pertama adalah market itu akan cenderung bergerak seperti hukum Newton, the law of inertia, terus menggelinding terus. Jadi kita boleh berasumsi bahwa habis ini secondary, habis itu primary lagi sampai nanti benar-benar terbukti bahwa pelemahan ini mulai, ya. Jadi dia naik, nggak bisa lagi melanjutkan badan cangkulnya, lalu mulai turun dan dia berbalik arah. Ini merupakan road mapping sehingga di area kanan chart Anda harus sudah kosong, ya. Ini bagaimana kita menentukan primary dan secondary. Mari kita lihat lagi misalnya, atau Anda lihat saham ICBP, ya. Ini saham yang menarik sekali, 45 derajat, dia cenderung bullish terus. Bagaimana kita bisa memulai menarik garis? Kita bisa tarik garisnya mulai dari mana? Ini cukup besar, ya. Kemudian dia berhenti di sini. Oke. Kita tidak boleh tarik di sini. Kenapa? Karena kalau kita tarik di sini, ini akan menimbulkan 3 derajat. Derajat keduanya ini, anaknya minor. Tetapi di dalam minornya ini masih meninggalkan ada kecil lagi ini 1 di sini. Jadi ini 3 derajat, ini tidak boleh. Sehingga yang kita tarik benar-benar harus hanya berisi 2 derajat. Sehingga kalau 2 derajat hanya ada primary dan secondary itu 1 level, kemudian minor, ya. Berarti di sini secondary, kemudian di sini menjadi secondary lagi, jadi sideways dia bentuknya. Di dalamnya ada riak. Dia mulai primary dan kemudian ini kita bikin 1 garis, ya, karena dia ada anak-anaknya. Dan setelah itu Anda bisa lihat pembentukannya. Ini kakinya tidak lebih rendah, ya. Jadi ini primary, secondary, ini primary, kemudian ini menjadi primary, ya. Ini harus sudah mulai diwaspadai karena sudah tembus kakinya, ternyata dia recover. Nah, ini yang kita harus tahu. Pada saat dia recovernya cukup besar, ya. Dia naik. Ini ada riak-riak, kita ambil. Kemudian ini bedanya sama yang tadi, ini swingnya kecil-kecil, ya. Sehingga kalau swing kecil-kecil Anda harus waspada. Apakah kita ambil satu-satu? Saya lebih cenderung menarik seperti ini. Dan ini merupakan salah satu primary yang panjang dan dia menggenapi semua hutang atau semua masalah yang sudah dihasilkan di sini. Dia bahkan menembus titik tertinggi ini. Ini artinya dia kembali menjadi bullish, ya. Kemudian dia break lagi menjadi primary dan kemudian ini saat ini menjadi secondary. Maka boleh dong, ya, kita garis begini. Dan di dalamnya kita akan mencari riak-riak ini, ya. Dan riak-riak inilah yang nanti turun kemudian naik lagi. Anda bisa melakukan buy on weakness selama dia tidak lebih rendah dari ini, tidak lebih rendah dari ini. Jadi itu merupakan gate atau pagarnya kita, gerbang kita di dalam melakukan analysis, ya. Itu adalah primary dan secondary, primary, secondary, primary, secondary. Dan juga pada gold market juga sama, ya, sama saja. Primary, secondary, primary, secondary. Yang harusnya menjadi primary dia tidak kuat, mulai turun. Nah, ini biasanya mulai hati-hati, ya. Dia mulai berubah. Sekarang gambarnya bisa menjadi primary, secondary, dan ini jadi primary. Seberapa jauh itu nanti Anda bisa mempelajari one day bagaimana menghitung range dengan angka Fibonacci. Oke, ini yang kita lakukan. Kemudian kita mau bicara tentang swing line. Apa sih swing? Dari mana saya boleh connect-connectkan garis-garis tersebut? Saya boleh connect-connectkan garis tersebut pada saat terbentuknya swing. Dan swing high, ada swing high, ada swing low. Swing high itu ini, titik tertingginya yang kita pakai, dan titik tertingginya ini yang akan kita konekkan dengan garis. Titik terendah ini kita konekkan dengan garis. Caranya, dia harus membentuk 3 bentuk ini. Jadi ada satu candle atau satu bar yang lebih tinggi. Ini lebih tinggi, lebih tinggi. Next barnya, atasnya seperti atap rumah, ya. Ini lebih rendah dan menembus kakinya, sehingga ini membentuk seperti atap rumah. Maka ini valid disebut sebagai swing high, yang bawahnya sebagai swing low, ya. Dan variasi berikutnya adalah bagaimana kalau the next barnya setelah ini dia nyangkut di tengah
dia tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah, maka swing high ini hanya akan valid pada saat terjadi breaking out bar selanjutnya. Jadi breaking out selanjutnya dia tembus di bawah ini, maka ini aktif menjadi swing high. Anda bisa tarik ini menjadi reference. Menentukan swing high dan swing low ini sangat penting karena Anda harus menentukan peak atau trough-nya, ya. Contohnya seperti ini. Ini up naik, kemudian up lebih tinggi kan? Lalu low-nya ini ditembus, kaki terendah daripada yang candle tertinggi ini ditembus, dan pada saat itulah swing high ini sudah terjadi. Dan swing high ini sudah terjadi, lalu dia drop ke bawah, ya, cukup ekstrim dropnya, maka ini akan menjadi area swing high atau yang nanti Anda juga sebut sebagai resistance. Bagaimana dengan ini? Oke. Ini mulai turun, kemudian ini candlenya nyangkut, nggak lebih tinggi dan nggak lebih rendah, ada 2-3 bar, maka dia hanya akan dikatakan menjadi swing low pada saat mother candle atau induknya ini ditembus. Dan ketika ini ditembus, maka poin tanggal 11 Agustus ini menjadi the swing low. Inilah price action analysis swing low, primary trend, secondary trend, dan ini dia swing low juga, ya. Kenapa swing low? Karena rendah, tiba-tiba ada bar yang lebih tinggi daripada high yang ini menjadi swing low. Dan swing low, swing high itulah yang pada akhirnya Anda kenal sebagai support dan resistance. Jadi kita sekarang sudah tahu bagaimana primary dan secondary trend. Anda juga sudah tahu bagaimana mengukur peta pergerakan harga, setidaknya dimulai dari mengurutkan swing high dan swing low seperti gold tadi, mengurutkan. Lalu cara menarik garisnya itu harus dari ujung-ujung yang sudah valid sebagai swing high dan swing low. Itu kelihatan kasat mata, simpel sekali. Dan Anda juga sudah tahu bahwa primary dan secondary cara mengurutkannya adalah Anda tidak menarik yang kecil-kecil ini, karena kalau kecil-kecil ini sometimes tidak kelihatan, ya, minornya. Justru yang kecil ini adalah minor daripada primary-nya ini. Jadi kita pakai dua level. Jadi ada major, ada primary. Di dalam kasus ini kita akan tarik di sini misalnya, kemudian kita berikan gambaran seperti ini. Oke. Sehingga di dalam setiap tarik garis kita percaya bahwa di dalamnya harus ada anakan swing, dan anakan swing itu yang akan kita jadikan referensi untuk entry, ya. Jadi ada primary, minor, dan seterusnya. Kemudian kita tadi juga sudah belajar apa sih yang disebut dengan bar chart, apa yang sudah disebut dengan candlestick chart. Anda tahu konstruksinya, open, high, low, close-nya seperti apa, ya. Dan ini adalah gambaran selanjutnya. Anda sudah tahu bahwa pola pergerakan harga cuma ada 5, cangkul bullish, cangkul bearish, kemudian mirror pattern seperti ini yang membentuk zigzag, ya, dimana ini kayak cermin sebenarnya. Jadi apa yang terjadi di primary itu akan direfleksikan lagi berikutnya, ya. So dengan begitu Anda sudah melihat bahwa apa sih sebenarnya konsep tentang technical analysis dasar, ya, dan bagaimana dampaknya pada pergerakan harga. Sebelum kita masuk ke chapter selanjutnya, mari kita perhatikan contoh-contoh. Misalnya kita mau bahas tentang non-farm payroll, ya. Non-farm payroll ini adalah laporan yang sangat penting sekali di Amerika. Setiap bulan itu satu kali. Mari kita lihat, ini April tanggal 1, akan menyebabkan pergerakan harga yang luar biasa sekali. Dan tanpa kita melihat berita tersebut, kita bisa tahu, ya, kita bisa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. April tanggal 1. Oke, ini 1 April, ya, dimana tiba-tiba harga itu ekstrim sekali turunnya. Bagaimana cara kita memprediksi penurunan ini? Mari kita berikan gambar. Ini membuktikan market action discount everything. Anda tidak perlu lagi susah-susah sebenarnya bagaimana melihat pergerakan harga. Kita bisa lihat dengan lebih detail. Saya menggunakan chart 1 jam. Sebelum berita itu dimunculkan, ini ada di area kuning, ya. Jadi berita muncul tuh waktu di sini. Sebelum berita itu dimunculkan, ya, ini sudah ada indikasi bahwa trend bearish itu akan terjadi. Dimulai dari 1 hari sebelumnya.
muncul pola yang kita sebut dengan double top. Ini ada double top, dia break, ya. Otomatis pada saat itu dia membentuk pelemahan seperti ini, kemudian dia membentuk secondary, lalu dia berhenti di sini, lalu dia membentuk primary di sini, dan ingat dia naik. Ini secondary menjelang news, dan pada saat news pattern mirror itu langsung jebol ke bawah. Sehingga Anda tahu kalau seperti ini, bagian atasnya ini tidak mampu ditembus. Kalau pergerakan harga bagian atasnya ini tidak mampu ditembus, maka dia akan masuk di dalam sebuah pergerakan harga yang disebut awal mula bearish. Semakin hari semakin rendah, dan pada saat news terjadi langsung drop secara signifikan. Ini yang disebut dengan market action discount everything. Bukti bahwa sebelum non-farm payroll kita udah tahu, udah punya gambaran bahwa ini nampaknya ada tendensi bahwa pergerakan harga ini akan bearish. Kenapa gold bisa bearish? Ya karena mungkin ada penguatan US dollar. Kenapa US dollar bisa menguat? Ya tentunya karena akan ada sebuah satu goncangan ekonomi yang membuat US dollar ini menguat dan seterusnya. Maka kita sebelum berita itu dikeluarkan, kita sudah tahu bahwa US dollar menguat. Kenapa? Gold akan melemah. Nah, polanya cangkul seperti ini, ya. Nah, ini merupakan satu game yang menarik sekali. Dan kalau kita melihat dari pattern-pattern yang lain, nanti Anda akan belajar ada pattern-pattern seperti harmonic pattern dan seterusnya, itu bisa melihat lebih detail. Tetapi yang jelas saya ingin Anda hari ini mulai terbuka perspektifnya bahwa price action analysis itu bisa memprediksi harga bahkan sebelum berita itu keluar. Ini merupakan salah satu prinsip dari technical analysis. Kemudian cara kerja seperti itu berulang lagi. Makin hari makin jelas, ya. Mei tanggal 6 misalnya, kita lihat lagi. Mei tanggal 6, Anda akan perhatikan bahwa akan terjadi gejolak yang serupa di Mei non-farm payroll, bahwa sebelum non-farm payroll itu berlangsung, Anda akan melihat ini Mei tanggal 6, pelemahannya yang begitu signifikan. Apa yang menyebabkan kejatuhan harga ini? Oke. Ini Mei tanggal 6. Sebelum kita bicara jatuh, ini non-farm payroll-nya di sini berarti, ya. Ini non-farm payroll-nya di sini. Bagaimana caranya kita mendetek kenaikan harga yang signifikan di Mei 6? Gampang. Sebelum berita itu berlangsung, beberapa jam sebelumnya sudah ada sebuah indikasi terbentuknya tren bullish baru. Waktu dia turun, di mana sebelumnya kita melihat ini adalah primary bearish, ya, gampangnya seperti ini. Begitu dia tembus, dia langsung naik, kemudian dia membentuk primary baru. Ini awalnya secondary dan Anda pasti expect dia turun ke bawah. Ternyata tidak, dia hanya berhenti di sini dan kemudian dia menembus, ya, dia menembus puncak yang ada di sini. Jadi trigger ini menunjukkan bahwa akan ada penguatan di gold pada saat non-farm payroll. Ternyata benar, langsung tembus ke atas, ya, karena kodenya sudah ada di sini. History repeat itself, bahwa price action discount everything, pola cangkulnya sudah berbalik. Yang awalnya turun, tiba-tiba dia tembus sedikit atau yang kita sebut false break, lalu langsung naik kembali, turun lagi dan tembus. Ini kita harus belajar mengurutkan, sehingga Anda harus berlatih mengurutkan primary, secondary. Ini adalah basic daripada technical analysis method yang mana diajarkan awal mula oleh Charles Henry Dow atau Dow Theory, ya. Ini penting sekali untuk Anda ketahui, dan apabila Anda sudah memahami tentang ini akan sangat baik sekali. Oke, so demikian adalah basic price action analysis atau technical analysis method yang kita melakukan pendekatannya dari sudut pandang klasik price action analysis, dan kedepannya Anda akan lebih mampu untuk trading dengan baik, ya. Kita akan bertemu di chapter 2, how to predict the next trend.